Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada Roh Kudus. Pada saat ini kami sudah memuji Engkau, mempermuliakan nama Tuhan. Percaya biar setiap pujian, penyembahan kami sudah menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami umat-umat Tuhan siap ditaburi oleh kebenaran firman. Firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memampukan setiap kehidupan kami dalam perjalanan hidup ini. Ada begitu banyak tantangan yang harus kami lewati. Kalau firman-Mu datang dalam kehidupan kami, itu yang memampukan kami untuk melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji bagi nama-Mu, berfirman Engkau pada pagi hari ini bagi kami semua. Hamba-Mu yang telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai dan urapi dengan kuasa yang baru daripada Tuhan, sehingga apa yang berasal dari bibir dan hamba-Mu itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu dalam tanah hati kami, dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Cara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Shalom. Untuk yang ada di ruangan ini dan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama beribadah sekalipun dalam kondisi seperti ini, ya. Situasi dan kondisi yang kita alami, sehingga kita harus beribadah di tempat yang terpisah satu sama lain, ya, ibadah di rumah. Tetapi kita syukuri, kita percaya bahwa semua ada hikmahnya. Haleluya. Mimbar gereja pada hari ini di setiap rumah jemaat Tuhan ada Yesus Kristus yang dipermuliakan. Sama-sama katakan haleluya. Berkenan dengan hari ini, mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan baca ayat 6. Mohon saudara-saudara yang ada di ruangan ini membaca ayatnya yang ke-7, kemudian ayat 8 saya secara bergantian, dan ayat 11 kita akan baca ayat-ayat ini secara bersama-sama. Saya baca ayat 6, judul perikopnya Yesus terangkat ke sorga. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 23. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 kita baca bersama, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Pembacaan kita ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memang sudah memberi judul tentang pembacaan ini, yaitu Yesus terangkat ke sorga. Sekali lagi, Yesus terangkat ke sorga. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Setelah Yesus Kristus menyelesaikan misinya di muka bumi ini, ya, dia lahir melalui seorang perawan Maria, kemudian dia dibesarkan, dia melayani di antara manusia, kemudian dia mati di kayu salib. 3 hari 3 malam ia ada di dalam kubur. Kemudian hari yang ketiga dia bangkit, dan selama 40 hari ia menyatakan diri kepada murid-muridnya, dan sesudah itu ia naik ke sorga. Ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya percaya bahwa Yesus berasal dari sorga, itu sebabnya dia kembali ke sorga. Dia memang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama katakan haleluya. Ayat 6 dikatakan di sini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, ayat 6 dan 7 ini adalah sebuah percakapan terakhir antara mereka. Ditulis di sini mereka, ya, mereka yang berkumpul di situ. Kalau kita baca ayat 13, 14, siapa mereka di sini? Mereka itu adalah rasul-rasul, ya. Ayat 13, mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Kemudian ayat 14 memberi indikasi bahwa bersama-sama rasul-rasul itu juga ada beberapa perempuan. Kemudian di situ juga ada Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi siapa mereka di ayat 6? Mereka itu adalah 11 rasul. Kemana rasul yang satu? Ia sudah gugur, ya. Yudas Iskariot. Dia tidak dimunculkan lagi dalam bagian ini karena imannya telah gugur karena dia menjual Yesus Kristus. Ya, ayat 6, mereka di sini adalah 11 rasul, kemudian ada beberapa perempuan, kemudian ada ibu Yesus, kemudian ada saudara-saudara Yesus di sini. Ya, ada sebuah percakapan yang terjadi ketika Yesus akan naik ke sorga. Di mana mereka bercakap-cakap? Kalau kita baca Injil Lukas pasal 24 ayat 50, ya, mereka keluar kota Yerusalem, ya, kemudian mereka berada di dekat Betania. Kalau ayat 12, Kisah pasal 1 ayat 12 berkata bahwa jauhnya itu hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem, ya. Di ayat 12 juga memberi petunjuk bahwa mereka ada di sebuah tempat yang namanya Bukit Zaitun, ya. Jadi Bukit Zaitun itu tidak jauh dari Yerusalem, hanya seperjalanan sabat jauhnya. Saya baca-baca tadi, apa maksud seperjalanan sabat jauhnya? Itu artinya kurang lebih 1 kilometer dari kota Yerusalem.
karena memang orang-orang Yahudi tidak diperbolehkan berjalan pada hari Sabat itu lebih dari 1 kilometer. Artinya perjalanan itu hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Kisah pasal 1 ayat 12. Tempat itu namanya Bukit Zaitun. Ya, di situ mereka berkumpul karena disitulah Yesus Kristus akan naik ke sorga. Ya. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, itu bukan domain mereka. Tuhan bilang, engkau tidak perlu tahu apa yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Artinya memang ada hal-hal yang di luar pengetahuan manusia, dan memang itu semua ada dalam pengaturan Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita juga, kondisi kita, keberadaan kita, hari depan kita, itu semua ada dalam domainnya Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Ya, ada 2 pesan penting di sini yang disampaikan ketika Yesus akan naik ke sorga. Ya, yang pertama pesan tentang Roh Kudus. Ya, yang kedua pesan bahwa Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Yang pertama di sini, ya, ayat 8. Pesan yang Yesus sampaikan ketika Dia akan naik ke sorga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Katakan haleluya. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa. Ya, pesan yang pertama yang Yesus sampaikan ketika Dia akan naik ke sorga adalah tentang kehadiran Roh Kudus. Ya. Boleh bilang di sebelahmu, kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus. Ini sebuah pesan penting. Kalau kami akan keluar kota, bepergian, atau dengan tujuan sebuah pelayanan, kami akan memberi pesan-pesan penting sama anggota rumah, sama saudari Feby, diberi pesan-pesan harus ini, ya, ini itu dan seterusnya. Ada pesan. Yesus ketika Dia akan naik ke sorga, Dia memberi 2 pesan penting. Pesan penting yang Yesus sampaikan yang pertama, topiknya adalah Roh Kudus. Betapa penting Roh Kudus bagi gereja. Katakan haleluya. Tanpa Roh Kudus, gereja mati. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan mengalami pertumbuhan. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima power, kata firman Tuhan. Kamu akan menerima kuasa. Katakan haleluya. Ini sebuah pesan penting, ya, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kuasa. Ya. Kenapa gereja harus dilengkapi dengan kuasa? Gereja tanpa kuasa, gereja akan babak belur di muka bumi ini. Tetapi gereja yang memiliki kuasa, maka gereja itu akan menjadi gereja yang berkemenangan. Katakan haleluya. Gereja harus memiliki kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Kita perlu kuasa itu. Sama-sama katakan haleluya. Kita butuh Roh Kudus. Sama-sama katakan haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa
Yang pertama, kalau kita belajar firman, kita perlu kuasa untuk menaklukkan diri kita sendiri. Katakan haleluya. Haleluya. Menaklukkan kesombongan, keegoisan, menang sendiri, ya, keinginan-keinginan daging. Itu berjuang di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menang atas kuasa-kuasa yang berjuang melawan diri kita dan dalam diri kita? Maka kita harus dilengkapi dengan kuasa. Kuasa itu akan memberi kita kemampuan dan kemenangan. Katakan haleluya. Tanpa kuasa, gereja akan babak belur oleh pekerjaan-pekerjaan setan. Yang kedua, kita butuh kuasa karena dunia ini dikuasai oleh si jahat, dan kita perlu menang olehnya. Sama-sama katakan haleluya. Saya percaya bahwa kuasa itu telah dicurahkan dan gereja memiliki kuasa itu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya percaya bahwa gereja Tuhan telah dilengkapi oleh Tuhan. Dia pergi, dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu piatu. Aku memberikan kamu seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain ini dalam pengertian kapasitas yang sama dengan kehadiran Kristus di muka bumi ini. Kehadiran Roh Kudus menghadirkan Kristus, menghadirkan pribadi Allah, menghadirkan kuasa Allah untuk melengkapi gereja menghadapi tantangan demi tantangan. Katakan haleluya. Kuasa ini bukan sekedar menyembuhkan kita dari sakit, menyembuhkan kita dari berbagai kelemahan-kelemahan fisik tubuh kita, tetapi kuasa ini lebih berbicara tentang atau soal-soal rohania, ya, bukan hanya sekedar jasmania, demonstrasi kuasa secara jasmania fisikal, itu memang bisa terjadi, tetapi kuasa di sini adalah kuasa yang memberi kemenangan kepada gereja melawan musuh utama gereja. Katakan haleluya. Musuh utama gereja adalah kedagingan dan pekerjaan-pekerjaan setan. Haleluya. Gereja dilengkapi dengan kuasa. Dua pesan penting. Yang pertama tentang Roh Kudus. Sebentar malam sampai 10 malam ke depan, kita akan mengkhususkan waktu-waktu kita untuk menikmati, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk tetap merasakan bahwa hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Katakan haleluya. Baptisan roh itu hanya terjadi sekali dalam hidup orang percaya, yaitu ketika dia mengalami kepenuhan yang pertama. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi berulang-ulang kali setiap waktu. Katakan haleluya. Mari kita lihat ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 8. Saya bacakan ayat ini. Efesus 5 ayatnya yang ke-8 berkata demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Katakan haleluya. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap waktu, setiap saat, untuk bisa hidup sebagai anak-anak terang, maka kita harus penuh dengan Roh Kudus setiap waktu. Katakan haleluya. Izinkan Roh Kudus selalu memenuhi hidupmu. Bukan hanya ketika kita berdoa dan kita mengucapkan kata-kata asing di hadapan manusia,
tetapi setiap waktu, ya, setiap saat biarlah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan haleluya. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, di ayatnya yang ke-11 dalam Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Pesan yang kedua, dan berkata kepada mereka, ya, ayat 10 saya baca mulai ayat 10, ulangi ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan haleluya. Ayat 10, ada dua orang berpakaian putih. Tiba-tiba ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Waktu Yesus bangkit juga kondisi ini muncul. Ada dua orang berpakaian putih, ya, yang kelihatan, ya, itu tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring, ya. Di saat Yesus naik ke sorga, dua orang malaikat juga ini nampak, ya. Mereka berdiri di antara mereka. Pakaian dua malaikat ini putih sekali. Dan pesan dari dua malaikat ini adalah, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit, hai orang-orang Galilea? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan haleluya. Ya. Kelahiran, nubuat tentang kelahiran sudah tergenapi. Nubuat tentang kematian Yesus sudah tergenapi. Nubuat tentang kebangkitan Yesus sudah tergenapi. Nubuat tentang kenaikan Yesus sudah tergenapi. Di sini ada lagi sebuah nubuat yang disampaikan oleh dua malaikat, bahwa Yesus yang kamu lihat terangkat ke sorga, dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika kamu melihat dia naik ke sorga. Ini belum tergenapi. Masih satu lagi nubuat tentang Yesus yang belum digenapi. Tapi saya percaya bahwa ini bukan kata-kata fiktif, tetapi ini sebuah kata yang penuh kuasa. Dua malaikat itu menyampaikan, dan ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang mereferensi bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput gereja. Gereja yang bagaimana? Gereja yang dewasa. Katakan haleluya. Gereja yang dewasa, gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Gereja yang dilengkapi dengan kuasa dan kemuliaan. Gereja yang telah mengalahkan kedagingan. Gereja yang telah mengalahkan kuasa-kuasa yang melawan dirinya. Itulah gereja yang dewasa. Jadilah gereja yang dewasa. Katakan haleluya. Boleh bilang di sebelahmu, jadilah gereja yang dewasa. Jadilah gereja yang dewasa. Haleluya. Gereja yang dewasa. Hari-hari ini kita dilanda dengan kondisi dan peristiwa-peristiwa yang menggegerkan seluruh bumi, seluruh dunia, ya.
Karena belum pernah terjadi peristiwa seperti ini. Anak-anak sekolah diliburkan, karyawan diliburkan, pegawai-pegawai diliburkan, harus kerja dari rumah, tempat-tempat ibadah tidak dihadiri oleh umat-umat, masjid, gereja, pura, vihara, belum pernah terjadi seperti ini. Kalau kita baca firman, ini adalah penggenapan firman di mana Yesus Kristus akan segera datang. Persiapkan dirimu, katakan haleluya. Persiapkan dirimu untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kalau kita melihat di sebelah kiri kita, sebelah kanan saudara, kiri saya, ya, kursi-kursi yang tidak ditempati, ya. Gereja ini biasanya hari-hari seperti ini dipenuhi dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan, ya. Tapi kita percaya bahwa kondisi ini kita harus baca firman dan kita memahami dan mengerti bahwa Yesus Kristus akan segera datang. Yesus Kristus akan segera datang. Di pesan yang kedua ketika dia naik ke sorga, Yesus yang kamu lihat naik ke sorga, dia akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan segera datang. Katakan haleluya. Menjemput kita semua, gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita baca Wahyu pasal 12, kita akan melihat di sana seorang perempuan yang berselubungkan matahari, ya, bermahkotakan 12 bintang, bertahtakan kemuliaan. Itu adalah sebuah gambaran gereja yang sempurna, gereja yang dewasa. Tuhan datang untuk menjemput gereja yang sempurna. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, mari kita menjadi gereja yang dewasa di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Gereja yang dewasa adalah gereja yang memelihara kekudusan. Katakan haleluya. Gereja yang dewasa adalah gereja yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan haleluya. Gereja yang dewasa adalah gereja yang melakukan firman dalam hidup. Ya, ada begitu banyak kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, tapi kita minta supaya Roh Kudus akan memberi kita kuasa selalu untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengundang tim pelayan altar untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita menyanyi sebuah pujian. Besar dan ajaiblah karyamu dan apa yang berikutnya. Haleluya. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di sini dalam perhimpunan yang kecil. Dia hadir dan dia berkata di mana 2-3 orang berhimpun karena namanya, dia hadir di tengah-tengah kita. Kita telah dengar pesan Tuhan ketika dia akan naik ke sorga, pesan-pesan penting dari Tuhan, yaitu tentang Roh Kudus, dan yang kedua tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Haleluya. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dengan kelengkapan anugerah kuasa-Mu, supaya kami bukan menjadi gereja yang lemah, gereja yang takluk pada dosa, gereja yang kalah dengan godaan, tetapi menjadi gereja yang menang selalu. Jadikan kami gereja yang dewasa karena kami mau menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa,
pesan-Mu bagi kami semua, betapa pentingnya Roh Kudus itu hadir senantiasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami sebagai gereja-Mu selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Roh Kudus melengkapi kami. Roh Kudus memberi kemampuan-kemampuan ilahi bagi kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus mendukung menopang kami. Roh Kudus memberi kemampuan bagi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Mematikan keinginan-keinginan kedagingan kami. Karena kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Kuasa-Mu memberi kemampuan-kemampuan ekstra bagi kami. Dan kami percaya kami bukan gereja yang lemah, gereja yang takluk pada kuasa maut, tetapi kami adalah gereja yang akan mampu berdiri di tengah badai. Kuasa-Mu juga melengkapi kami untuk menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke seluruh permukaan bumi. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami dapat menjadi surat-surat yang terbuka. Kami menjadi garam dunia, kami menjadi terang Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami meninggikan nama Tuhan. Hidup kami mengagungkan nama Tuhan. Melalui hidup kami orang bisa melihat Kristus. Kristus yang telah berkarya bagi dunia ini. Dan melalui hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi siapapun yang rindu akan keselamatan dari Tuhan. Berkati kami, lengkapi kami semua. Kuasa-Mu memenuhi kami semua, baik yang ada di dalam ruangan ini. Kuasa-Mu juga memenuhi seluruh umat Tuhan. Supaya kami menjadi gereja yang terus bergerak maju ke depan, mencapai sasaran-sasaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kedatangan-Mu pada kali yang kedua adalah sebuah janji bagi kami semua. Dan kami percaya kami merindukan kedatangan. Kami mempersiapkan diri kami. Kami untuk menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Situasi dan kondisi yang kami lihat akhir-akhir ini, untuk terus meneguhkan iman kami, setia sampai langkah yang terakhir. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Doa hamba untuk seluruh umat Tuhan. Mari kita menandahkan tangan. Berkatilah kami semua. Kuatkan kami semua. Penuhi kami selalu dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami hidup benar, berkenan, menyenangkan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi berkat yang luar biasa bagi kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita itu tidak sia-sia. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, itu akan sudah memberkati kehidupan kita. Dan saudara yang ada di rumah-rumah yang sedang menonton live streaming pada saat ini, saudara sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita persiapkan, kita akan membawa ke persembahan kita, korban persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan membawa persembahan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang dalam kehidupan kami. Percaya firman-Mu sudah memberkati setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami akan membawakan setiap korban persembahan kami. Tuhan pilih memberkati apa yang kami beri, memberkati apa yang kami membawa kepada Tuhan. Terima kasih. Kami akan membawa korban persembahan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil korban persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian yang berkata Yesus luar biasa.
Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman atau warta gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Silakan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati tim altar yang sudah melayani, Saudara Tuhan Marinus Asende, Joshua, Windy, dan Livia. Tuhan memberkati seisi pastori. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui siaran ini. Tuhan memberkati dan seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Saya menyampaikan pengumuman gereja sesuai dengan yang kami tulis dalam warta. Sebentar malam jam 7 kita sama-sama akan berdoa dari tempat masing-masing. Kami di sini akan melaksanakan doa 10 malam, dan sebentar malam adalah doa malam pertama. Besok Jumat malam kedua, Sabtu malam ketiga, dan seterusnya sampai akhir bulan. 10 malam berturut-turut kita akan berdoa. Kami pastori dan tim pelayan akan berdoa dari tempat ini, dan kami berharap penuh supaya di setiap rumah, di setiap keluarga juga dilaksanakan doa yang sama, karena kita percaya bahwa ini adalah salah satu pesan penting dari Tuhan ketika Dia akan naik ke sorga, untuk menerima, mengalami, dan selalu merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita semua. Jumat sepanjang hari tetap ada doa puasa, dan Jumat jam 3 sore ada persekutuan doa di tempat masing-masing. Sabtu sepanjang hari doa puasa, dan jam 3 sore persekutuan doa dilaksanakan di tempat masing-masing. Dan hari Minggu ibadah jam 9 pagi kita ibadah seperti ini ya. Kami di gereja, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, bisa melalui ibadah live streaming yang kami siarkan, ataupun melalui liturgi warta yang kami telah bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Dan sekali lagi, mulai sebentar malam jam 7 doa rangkaian doa 10 malam dimulaikan, malam pertama, malam kedua, dan seterusnya sampai 10 malam berturut-turut. Tuhan Yesus memberkati kita, dan di hari ke-10 di minggu yang sesudah 10 hari itu adalah hari raya Pentakosta, dan kita sama-sama akan juga beribadah bersama. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang memerlukan bantuan doa, pelayanan khusus, dapat menghubungi kami, saya, Ibu Gembala, ataupun
sore. Inilah penyampaian kami dan Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri, akhiri ibadah ini dalam doa. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa kita lakukan pujian. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa kita semua dalam akhir ibadah ini. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Membawa nikmat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Segala